Saatnya kita simak sejumlah cerita menarik dari sejumlah daerah di tanah air. Kali ini giliran kawan-kawan kami dari Biro Surabaya dan Kediri, Jawa Timur. Sudah bersiap dua jurnalis Kompas TV, Kika Madona di Surabaya dan Ismail Hasan di Kediri. Pertama kita akan ke Kika Madona di Kelenteng Sanggar Agung, Kenjeran, Surabaya. Selamat siang Kika, ada informasi penting dan menarik apa dari sana? Silakan. Kita akan ke Kediri terlebih dahulu, ada Ismail Hasan di sana, silakan dengan informasi Anda. Ya baik Bella dan saudara, untuk kali ini Biro Kediri Jawa Timur akan membawakan informasi yaitu sekelompok pemuda di Kota Blitar sulap selokan kumuh dan kotor menjadi wisata edukasi kolam ikan. Berkat kerja keras, kini lingkungannya menjadi cantik dan banyak warga yang berkunjung untuk melihat ikan. Sejumlah warga ini berkunjung ke selokan yang disulap warga menjadi kolam ikan di Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Mereka berkunjung untuk melihat ribuan ikan yang ada di selokan tersebut. Ide pembuatan kolam ikan ini muncul setelah sekelompok pemuda melihat banyaknya sampah yang ada di kawasan selokan. Karena keprihatinannya, kelompok pemuda bergotong royong untuk membersihkan selokan tersebut dan merubahnya menjadi kolam ikan. Panjang selokan yang dipakai kolam ikan berkisar 80 meter. Para pemuda memilih memberikan ikan nila merah karena ikan tersebut jika dikonsumsi memiliki rasa yang gurih. Kini setelah 4 tahun berjalan, selokan di lingkungan Sentul Kota Blitar lebih nampak bersih dan indah. Selain itu, selokan yang dulunya kumuh kini menjadi tempat wisata edukasi kolam ikan untuk anak-anak. Pengelola mengaku jika ikan tersebut besar, para warga biasanya memanen ikan dan menjualnya secara bersama. Hasil penjualan ikan mereka pakai untuk mengelola kolam ikan tersebut. Kalau menurut saya lebih bagus ya, karena sungai jadi terpelihara lah dari sampah-sampah masyarakat. Kalau dikasih ikan gini kan anak juga bisa buat hiburan anak juga. Jung mengaku dengan adanya tempat ini bisa dipakai untuk tempat wisata untuk anak-anak. Selain itu, dengan adanya inovasi ini, selokan lebih bersih karena terawat. Ya itu sebenarnya keruh waktu itu, sampahnya banyak. Ada orang warga itu membuang paper, ada sampah, ada buntelan plastik kayak gitu. Sungai itu dibersihkan, kemudian jadi tempat wisata, ngoceh dulu. Terus akhirnya itu ada usulan warga untuk ngasih ikan. Jadi sekarang wisata edukasi ikan. Nanti ada sekat-sekat sampah, itu nanti diangkat. Kalau sudah penuh diangkat sama teman-teman. Meski penuh ikan, namun warga tidak diperbolehkan untuk memancing di lokasi selokan. Pengunjung juga dilarang untuk membuang sampah sembarangan agar kebersihan kawasan selokan tetap terjaga. Tim Liputan Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Ya baik, Bella dan saudara, itu tadi informasi dari Biro Kediri Jawa Timur. Kembali ke Anda. Baik, dari Kediri kita bergeser ke Surabaya. Sudah ada Kika di sana, silakan dengan informasi Anda. Ya Bella dan juga saudara, jadi ada satu informasi dari pemerintah Kota Surabaya yang baru saja meluncurkan Kelampit New Generation atau KNG, yang mana aplikasi ini memiliki fitur lebih lengkap. Aplikasi ini digadang-gadang mampu mempermudah pelayanan data kependudukan masyarakat tanpa harus datang ke kantor kelurahan ataupun ke mall pelayanan publik di Siola, Surabaya. Aplikasi yang bernama Kelampit New Generation KNG kali ini diluncurkan dengan lebih banyak fitur layanan. Bahkan terdapat 30 layanan kependudukan yang bisa dipilih masyarakat. Waktu pengurusannya pun cukup singkat, hanya dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sejak diajukan. Pengembangan aplikasi ini merupakan bagian dari inovasi Dispenduk Capil Pemkot Surabaya dalam rangka menyongsong Surabaya Smart City, di mana masyarakat diajak lebih memahami terkait digitalisasi.
pada aplikasi KNG lebih memudahkan masyarakat saat mengajukan seluruh layanan data kependudukan tanpa perlu datang ke kantor kelurahan atau pelayanan satu atap. Namun, masyarakat masih diwajibkan mengaktifkan identitas kependudukan digital (IKD) sebelum mengajukan layanan data via aplikasi KNG. Jadi untuk warga Kota Surabaya yang ingin mengajukan layanan administrasi kependudukan itu bisa dilakukan permohonan secara mandiri melalui perangkat elektroniknya, baik handphone, gadget maupun komputer, laptop di rumahnya atau di tempatnya masing-masing. Teman-teman tinggal membuka website disdukcapil.surabaya.go.id dan di situ nanti ada permohonan layanan Adminduk Klampit New Generation. Meski begitu, bukan berarti pelayanan data kependudukan tak lagi bisa dilayani via offline. Sebab kantor kelurahan maupun pelayanan satu atap di Siola Mall Surabaya masih tetap beroperasi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan khusus. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Demikian Bella, cerita Nusantara dari Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya kembali kepada Anda. Baik, terima kasih Kika Madona dari Surabaya. Sebelumnya ada Ismail Hasan dari Kediri. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Informasi usai jeda saudara, satu persatu warga Pacific Palisades, California, Amerika Serikat kembali ke rumah mereka yang dilanda kebakaran hutan. Mereka ingin melihat apa yang terjadi pada properti mereka setelah kebakaran.